Hai teman-teman, aku Nabila Putri Lutfia. Dalam video ini, aku ingin menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan dinamika dalam penerapan dan penafsirannya, dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda di setiap periode. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi implementasinya tidak selalu berjalan dengan mulus. Perkembangan Pancasila dimulai dari masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini, Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa. Nilai ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menjadi nilai yang tercermin dengan adanya tekad dari masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan dan lepas dari penjajahan. Kemudian pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia memasuki masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pemberlakuan konstitusi RIS membuat negara berubah dari kesatuan menjadi serikat. Pada masa ini, masih mencerminkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia karena terjadi gerakan rakyat dan politisi untuk membubarkan RIS dan kembali ke NKRI. Setelah itu, pada tahun 1959 sampai 1966, terjadilah masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Pancasila digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan presiden yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan otoritarianisme. Nilai Pancasila yang tercermin masih sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Karena usaha Soekarno menjaga persatuan bangsa di tengah pluralisme ideologi meskipun dengan cara otoriter. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru periode 1966 sampai 1998 yang mengeklaim pelaksanaan Pancasila sebagai asas tunggal dan diindoktrinasi melalui berbagai kebijakan. Di masa ini, keadilan sosial sebagai nilai Pancasila yang tercermin dalam program pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir adalah masa reformasi yang terjadi dari tahun 1998 sampai sekarang. Nilai-nilai Pancasila kembali digali dan diimplementasikan secara lebih terbuka dan demokratis. Dan masa ini memiliki nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab karena hak asasi manusia kembali dihormati secara lebih baik. Nilai Pancasila sebagai pedoman hidup untuk menentukan perihal baik dan buruk, serta memberikan pemahaman tentang moral dan etika, adalah bukti bahwa nilai tersebut masih relevan bagi generasi muda saat ini. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi bangsa dan negara. Saling menghormati antar umat beragama, berdiskusi dengan bermusyawarah untuk mufakat adalah salah satu contoh nilai Pancasila yang dapat diterapkan generasi muda saat ini.